Selamat sore semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas bisnis digital kami. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sandy Rizky Fasya. Di sini saya bersama dengan 6 orang teman saya. Yang pertama ada Ade Barudin, Ravena Risnanisa, Indira Sekar Setiadi, Alia Fatihah, Airin Valeri, dan yang terakhir ada Asyifa Rosadila. Jadi sebelum mempresentasikan hasil tugas bisnis digital kelompok kami, sekarang saya sedang berada di kediaman pemilik bisnis clothingan Sunflowers.co. Jadi mari kita masuk saja ke dalamnya. Balik lagi bersama saya Sandy Rizky Fasya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempromosikan tentang salah satu produk bisnis digital kelompok kami, yaitu saya ambil penelitiannya Sunflowers. Jadi Sunflowers ini adalah bisnis clothingan di mana dia ini menjualkan baju-baju yang dengan desain terkini gitu loh. Dan ini saya udah punya contohnya. Jadi produk ini adalah produk artikel keempatnya dari Sunflowers. Yaitu di bagian depannya ini desainnya hanya kecil ya, di bagian kiri ini. Jadi kayak seperti logonya gitu. Nah, terus baju ini juga menggunakan bahan cotton combat 30S, di mana cotton combat 30S ini sangat nyaman ya buat dipakai di Indonesia karena tidak terlalu panas dan tidak terlalu tebal gitu. Jadi kayak fleksibel lah untuk kita gunakan di sehari-hari. Dan untuk bagian belakangnya sendiri desainnya itu, ini ada dia campurannya itu warna hitam dan warna pink gitu tulisannya. Nah ada sedikit foto dari ini orang yang sedang ngerokok ya mungkin. Dan arti dari ini sendiri, dia ini tulisannya kelihatan nggak ya, ini pleasure gitu, kelihatan kan? Nah, pleasure ini artinya bahwa apapun yang kita lakukan, kalau misalkan kita mau sukses itu nggak simple gitu, nggak gampang. Jadi harus memperjuangkannya terlebih dahulu gitu. Dan ini yang warna hitam ini dilihat sama sebenarnya. Nah, ada juga yang selain warna putihnya. Ini dia. Ini termasuk produk Sunflowers yang artikel yang 3. Nah, di sini juga ada logonya gitu, biar kelihatan lebih kece gitu, hitam di sini. Dan bagian belakangnya juga sama seperti tadi. Jadi dia lebih ke vintage gitu ya. Nah, kedua baju ini juga untuk pencuciannya itu bisa dengan pencucian normal, nggak usah terlalu kencang gitu. Tapi ini tetap bagus gitu, jarang melar atau susah untuk melar gitu. Dan untuk terkena matahari sendiri, sebaiknya kalau misalkan habis dicuci itu dibalik ya, biar si desainnya ini sendiri nggak cepat pudar gitu. Sekarang saya dan teman saya akan memaparkan beberapa teori, yaitu mengenai internet, bisnis, dan e-bisnis. Yang pertama ada internet. Seperti yang telah kita ketahui, sekarang ini teknologi semakin berkembang dan mendukung munculnya banyak hal-hal baru. Salah satunya adalah munculnya internet yang memudahkan aktivitas manusia. Pengertian dari internet sendiri merupakan suatu jaringan yang berkembang pesat dan berskala global yang dapat menghubungkan satu orang dengan orang lainnya di seluruh dunia dengan cepat dan mudah. Dengan adanya internet ini, manusia dapat dengan mudahnya mengakses maupun menyebar informasi-informasi baru yang ada di sekitarnya. Tidak hanya untuk menyebar informasi, tetapi banyak juga orang yang menggunakan internet ini sebagai sarana untuk melakukan aktivitas bisnisnya.
kedua ada bisnis. Pengertian dari bisnis sendiri merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok dalam bentuk lembaga yang menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Melakukan bisnis ini juga banyak manfaatnya, karena dengan menjalankan bisnis kita dapat menentukan sendiri usaha apa yang akan kita lakukan dan nantinya kita juga akan mendapatkan keuntungan secara keseluruhan. Saya akan menjelaskan mengenai irisan teori yang ketiga, yaitu e-bisnis. Bisnis berbasis internet ini biasa juga disebut e-bisnis. E-bisnis sendiri dapat diartikan sebagai sebuah proses bisnis secara digital yang tak hanya mewadai setiap proses transaksi yang terjadi, namun juga memberikan edukasi dan informasi dari dalam sebuah perusahaan dengan sistem informasi dan kontrol yang handal. Bisnis ini tuh mengacu pada teknologi informasi dan juga komunikasi yang dipergunakan oleh organisasi, perusahaan, individu, dan juga siapapun. Pengguna internet di seluruh dunia berkisar 200 juta dan 60 juta diantaranya berada di Amerika Serikat. Internet di Indonesia berlipat 2 kali setiap 100 hari. Kutipan ini berasal dari Renault tahun 2000. Dari data tersebut dapat kita ketahui bahwa pengguna internet di Indonesia sangat tinggi. Apabila seorang akan menerapkan bisnis berbasis internet, maka akan sangat besar peluang yang didapatkan untuk bisa memperkenalkan bisnisnya secara luas dan mendapatkan keuntungan yang tinggi. Sunflowers itu didirikan oleh Davin Dwi Naufal pada Oktober 2019. Jadi ada suatu cerita menarik di balik pendirian Sunflowers ini. Awalnya yaitu iseng untuk membuat desain baju yang ia pelajari dari hasil belajar otodidak di YouTube. Lalu hasilnya dia unggah ke story WhatsApp. Ternyata dia mendapatkan feedback positif. Ia mulai membangun bisnisnya dengan bermodal 0 rupiah. Kesulitan dan kendala bisnis. Kesulitan yang dialami pemilik adalah ketika membuat desain pada produk mereka, karena terkadang pemilik bingung menentukan ide-ide baru, apalagi kalau sedang tidak ada dalam mood yang ingin untuk membuat suatu produk tersebut. Selanjutnya ada di bagian produksi yang terkadang lama dalam pengerjaannya, sampai mengakibatkan teguran dari konsumen yang memesan produk mereka. Strategi yang dimiliki oleh pemilik bisnis Sunflower yaitu bisnisnya lebih kepada promosi melalui teman-teman dan sosial media, bukan strategi kompleks. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai bagaimana sistem bisnis yang dijalankan oleh Sunflowers. Saat pertama kali memulai usahanya, Sunflowers menggunakan sistem pre-order yang ditujukan kepada teman-teman terdekatnya. Baru setelah bisnisnya mulai berkembang, Sunflower memutuskan untuk menjalankan bisnisnya melalui Instagram. Di Instagram, Sunflower mengunggah desain-desain produknya dalam bentuk foto maupun video. Sunflower juga membuat katalog yang memudahkan calon konsumen yang ingin lebih mengenal mengenai produk yang mereka tawarkan. Selain Instagram, Sunflower menjalankan bisnisnya melalui platform e-commerce yaitu Shopee yang dimulai sejak 14 bulan yang lalu. Dengan sistem seperti itulah Sunflower menjalankan bisnisnya dan tetap berkembang terus hingga seperti sekarang. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi kami mengenai bisnis Sunflower adalah bisnis Sunflower bisa menjadi salah satu contoh bagi para pengusaha muda yang ingin terjun menggeluti bisnis di Indonesia dan para pengusaha yang sudah ada namun belum menggunakan sektor pemasaran digital melalui e-commerce ataupun media lainnya. Nah, bisnis Sunflower ini merupakan salah satu bisnis yang sudah menggunakan teknologi perkembangan zaman yang ada di internet, yaitu e-commerce. Nah, mereka bisa menjual produk lebih banyak karena bisa menjangkau konsumen-konsumen yang ada di luar daerah mereka. Nah, selain itu, dengan adanya e-commerce ini bisa memudahkan para konsumen yang contohnya malas untuk keluar membeli sesuatu, bisa melalui handphone mereka dan membeli barang yang mereka butuhkan. Dengan hadirnya e-commerce ini yang memudahkan para penjual untuk menjual produknya dan para konsumen untuk membeli produk mereka yang dipertemukan melalui pasar digital yaitu e-commerce, hal tersebut bisa menjadi win-win solution untuk penjual dan pembeli, apalagi di era
modern seperti sekarang ini. Dan dengan hadirnya e-commerce ini yang memudahkan bagian pemasaran, bukan berarti para pebisnis tidak menghiraukan sikap dan sifat seorang wirausaha, di mana seorang pebisnis harus tetap memiliki keahlian khusus yang mendalam, berinovasi, gigih, dan giat dalam menjalani bisnis mereka untuk meraih kesuksesan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.